Yang dilarang itu PKI. Oke, satu. Kedua adalah ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Dalam rapat penerimaan Taruna Akademi TNI tahun 2022, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa meminta anak buahnya tak lagi melarang keturunan anggota PKI mengikuti seleksi anggota TNI, karena larangan tak memiliki dasar hukum. Rapat yang diunggah di akun YouTube pribadinya, Jenderal Andika Perkasa menegaskan, TAP MPRS 25 tahun 1966 menurut Panglima tidak mengatur soal keturunan anggota PKI. Dalam TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS 25 tahun 1966, paling tidak ada dua hal mengenai Partai Komunis Indonesia. Pertama, pembubaran Partai Komunis Indonesia dan menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah. Kedua, larangan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Ia menegaskan TAP MPRS 25 tahun 1966 legal sebagai landasan hukum. Akan tetapi landasan hukum itu tak menyeret keturunan PKI. Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS TNI Laksamana Muda Purnawirawan Soleman Ponto yang 15 tahun terlibat dalam seleksi penerimaan prajurit TNI menyatakan, selama ini memang tidak pernah ada larangan bagi keturunan PKI mendaftar sebagai prajurit TNI. Soleman menegaskan yang dilarang menjadi prajurit TNI adalah seorang yang terpengaruh paham PKI. Yang keliru, benar Panglima, keliru. Ya, oke. Tidak ada alasan. Tapi ketidaklulusan bukan karena keturunan, tapi karena keterpengaruhan. Nah, saya kan ikut TAP 15 tahun. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Anton Aliabas mendorong Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membuat kebijakan konkret sebagai bentuk pelembagaan atas sikap anti-diskriminasi di lingkungan TNI. Anton menuturkan ada beberapa alasan yang menjadikan ketentuan tersebut memiliki kesan kuat adanya diskriminasi. Pertama, keturunan harus menanggung beban atas tindakan yang dilakukan pendahulunya adalah sebuah tafsiran berlebih atas TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Menurutnya, ketetapan MPRS tersebut secara tegas melarang organisasi PKI dan aktivitas penyebaran ajaran komunisme. Namun di dalamnya tidak ada satupun kalimat yang menyatakan pengikut PKI dilarang beraktivitas ataupun bergabung pada institusi pemerintahan. Kedua, pelarangan keturunan bergabung ke TNI hanya berlaku untuk PKI. Sementara pemberontakan di Indonesia sendiri terhitung banyak, mulai dari DITII hingga PRRI atau Permesta. Ketiga, pelarangan keturunan juga berpotensi melanggar HAM dan UUD 1945 karena menjadikan tidak semua warga negara sama kedudukannya di muka umum untuk memiliki kesempatan sama mendapatkan pekerjaan yang layak. Adanya kekhawatiran infiltrasi ideologi komunisme yang mungkin dibawa oleh keturunannya adalah sah-sah saja. Namun TNI sendiri tidak bisa membatasi hanya pada ideologi tertentu yang dapat menjadi ancaman bagi profesionalisme militer. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengapresiasi pernyataan Jenderal Andika sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak asasi manusia, yakni bebas dari stigma dan diskriminasi. Komnas HAM berharap kebijakan ini bisa segera diimplementasikan tak hanya di institusi TNI, tetapi juga di kementerian lembaga dan instansi pemerintah lainnya. Latar belakang orang tua atau keturunan dan juga latar belakang sosial lainnya memiliki hak yang sama untuk bebas dari stigma, bebas dari diskriminasi, dan juga memiliki hak yang sama juga untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Bahkan menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, momentum ini semestinya bisa digunakan Jenderal Andika untuk mengatur kembali tata pendidikan TNI, termasuk tak lagi memata-matai masyarakat layaknya masa sebelum reformasi. Anggota Komisi 1 DPR, Dev Laksono, tidak mempermasalahkan pernyataan Panglima TNI. Menurutnya, pernyataan Panglima merupakan penegasan dari aturan yang sudah ada sebelumnya. Meski demikian, Dev Laksono meminta penelitian khusus tetap dilakukan untuk mengetahui latar belakang calon pendaftar seleksi ASN, anggota TNI ataupun anggota Polri, termasuk untuk menyaring dari kemungkinan paparan paham radikalisme.
Yang bisa pemerintah lakukan adalah melakukan penelitian khusus yang dalam kepada bukan hanya mereka yang di daerah yang tidak memiliki adalah turunan dari mereka terlibat dari G13S, tapi juga seluruh masyarakat umum jika mau mencoba mendaftar baik sebagai ASN, sebagai anggota TNI Polri, perlu ada penelitian khusus secara background mereka, apa mereka, posisi politik mereka terhadap ideologi yang sudah dinyatakan terlarang. Sejarawan Asfi Warman Adam menilai kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang membolehkan keturunan Partai Komunis Indonesia mendaftar sebagai anggota TNI merupakan keputusan yang sangat positif. Lantaran berdasarkan sejarah, larangan tersebut benar adanya. Bahkan pemerintah tercatat pernah melarang korban 1965 hingga kelompok Tionghoa untuk berpartisipasi menjadi abdi negara, baik itu anggota TNI maupun pegawai negeri sipil. Ia menilai di masa reformasi ini sudah seharusnya peluang menjadi abdi negara baik itu TNI maupun PNS dibuka lebar kesempatannya bagi semua pihak dan semua golongan. Katakanlah kalau kita masih menganggap itu masih bisa dijalankan, tetapi seyogianya perlakuan terhadap mereka yang menjadi korban ataupun keluarganya itu seharusnya tidak ada diskriminasi terhadap mereka. Saya katakan terhadap mereka, maksudnya korban 65 itu, tetapi juga terhadap kelompok yang lain, terhadap etnik lain, misalnya kalangan Tionghoa misalnya. Tionghoa pun juga jangan ada misalnya larangan atau pembatasan untuk menjadi anggota TNI. Penegasan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bahwa tidak ada larangan keturunan anggota PKI mendaftar seleksi anggota TNI patut diapresiasi. Karena kebijakan ini bisa membuka pintu seluas-luasnya bagi seluruh anak bangsa untuk mengabdi pada negeri.